Kalau bukan karena kepepet, Raka nggak akan pernah mau nginjekin kaki ke tempat itu. Pabrik tua di pinggiran Cikarang itu bukan sekadar bangunan kosong. Udah puluhan tahun nggak dipakai, tapi setiap malam, warga sekitar masih sering dengar suara mesin pabrik menyala sendiri. Padahal listriknya udah diputus sejak 2003. Gak ada yang berani deketin, apalagi masuk. Tapi Raka, dia beda. Dia nekat. Raka datang malam-malam, pakai motor butut yang bensinnya tinggal seperempat. Ia berhenti tepat di depan gerbang pabrik yang penuh karat dan nyaris roboh. Angin malam dingin menerpa wajahnya, dan bau besi tua bercampur tanah basah langsung menusuk hidung. Tapi bukan itu yang bikin bulu kuduknya berdiri. Dari dalam gedung tua itu, ada suara kecil yang manggil namanya. Raka. Bukan sekali, tapi 3 kali. Jelas, pelan, tapi masuk ke telinga seperti bisikan dari balik tengkorak. Raka, Raka. Dia tahu itu bukan halusinasi. Karena tepat setelah bisikan itu, daun pintu besi yang berat dan karatan terbuka sendiri, mengeluarkan suara berdecit nyaring seperti jeritan tikus kejepit. Gila, siapa yang bukain? Gumam Raka, mundur setengah langkah. Tapi dia nggak balik badan. Nggak pulang. Karena yang nunggu di dalam pabrik itu, katanya bisa bikin orang miskin langsung naik mobil mewah dalam semalam. Dengan satu syarat, bawa tumbal manusia. Raka tahu resikonya. Tapi hidupnya juga udah kayak mayat hidup. Kerjaan gak ada, hutang numpuk, dan tiap hari cuma bisa ngandelin lini buat makan. Harga dirinya udah dikubur sejak lama. Kalau lo niat, lo dateng aja malam Jumat Kliwon. Tapi jangan dateng sendiri. Bawa calon tumbal. Kalau enggak, lo sendiri yang dikorbanin, kata Pak Tarjo 3 hari lalu, waktu mereka duduk di warung kopi depan terminal lama. Pak Tarjo, mantan mandor pabrik itu, satu-satunya orang yang masih bisa cerita soal masa lalu pabrik tersebut. Tapi sekarang hidupnya kayak bayangan. Kurus, mata cekung, dan sering ngomong sendiri. Orang-orang bilang dia waras hanya kalau bicara soal pabrik. Dan malam itu, malam Jumat Kliwon, Raka datang. Tapi dia belum bawa siapa-siapa. Di dalam, pabrik itu gelap total. Tapi ada satu cahaya kuning redup yang keluar dari belakang, tempat kandang sawo berada. Pohon sawo besar itu masih berdiri, meskipun sebagian batangnya udah patah. Di bawahnya, ada semacam gubuk kecil dari anyaman bambu yang kelihatan baru direnovasi. Aneh. Padahal tempat ini udah ditinggalin puluhan tahun. Tiba-tiba, angin besar datang dari arah pabrik, padahal semua pintu tertutup. Dan lagi-lagi, suara itu terdengar. Kau datang, Raka, tapi mana persembahannya? Raka terdiam. Keringat dingin mulai membasahi lehernya. Tangannya gemetar. Suara itu tidak datang dari luar. Bukan juga dari dalam pabrik. Tapi langsung di dalam kepalanya. Dan untuk pertama kalinya, Raka sadar, dia benar-benar tidak sendirian malam itu. Raka berdiri di depan kandang sawo dengan napas ngos-ngosan. Nggak ada satupun lampu. Tapi entah kenapa, cahaya kuning dari gubuk kecil itu bikin dia bisa lihat jelas sekeliling. Cahaya itu nggak hangat, malah terasa dingin. Dingin banget. Bikin bulu kuduk berdiri dari ujung kaki sampai kepala. Pak Tarjo bilang bakal ada pertanda kalau jin itu udah bangun, Raka bergumam pelan. Dia pegang liontin tua yang dikasih Pak Tarjo, katanya itu buat pelindung. Tapi sejak masuk pabrik tadi, liontin itu panas. Kayak nempel di bara api. Langkah kaki Raka makin pelan waktu dia nyampingin kandang sawo. Di dinding luar gubuk, ada tulisan merah. Bukan cat, tapi kayak darah yang udah mengering. Tulisan itu pakai huruf Jawa kuno. Raka nggak ngerti artinya, tapi hatinya langsung nggak enak waktu lihat. Dan lebih aneh lagi, darah itu masih basah. Siapa yang nulis ini semalam? Pikirnya. Tiba-tiba, ada suara kain diseret di dalam gubuk. Kayak ada yang jalan pakai sarung atau jubah panjang. Tapi pas Raka nengok, kosong. Cuma dinding bambu bolong di sana-sini. Tapi suara itu makin jelas. Seret, seret, seret. Raka mundur. Dia sadar ini bukan suara manusia.
Ini, suara sesuatu yang udah lama tinggal di situ. Hawa berubah. Angin yang tadinya semilir, sekarang nyium bau busuk. Bau daging busuk. Tapi bukan kayak bangkai ayam atau tikus. Ini bau busuk manusia. Kuat banget sampai bikin Raka mual dan hampir muntah. Tiba-tiba, dari balik kandang sawo, terdengar suara tangisan. Tapi tangisannya aneh. Kayak suara anak kecil, tapi kalau didengerin lebih lama, berubah jadi suara perempuan dewasa. Dan lama-lama, jadi suara laki-laki tua. Satu suara, tapi banyak wajah. Waduh, ini udah mulai, bisik Raka. Dia ingat pesan Pak Tarjo, jangan sekali-sekali jawab kalau dipanggil suara dari dalam kandang. Jin itu suka nyamar. Tapi manusia mana bisa tahan kalau namanya dipanggil terus? Raka, kamu lapar, ya? Sini, kita bagi rezeki. Suara itu lembut, kayak suara ibu. Tapi nadanya dingin, datar, tanpa emosi. Dan kali ini, datang dari belakang Raka. Dia sontak menoleh. Nggak ada siapa-siapa. Tapi di tanah, ada bekas kaki. Ukurannya aneh. Panjang, tapi jari-jarinya cuma 2. Dan jejak itu basah kayak abis keluar dari lumpur. Raka mulai panik. Dia mundur pelan-pelan sambil terus pegang liontin. Tapi liontin itu tiba-tiba pecah sendiri. Retak, lalu hancur di tangannya. Dan saat itu juga, semua suara berhenti. Angin mendadak hilang. Bau busuk lenyap. Tapi suasana jadi jauh lebih mencekam. Pabrik itu diam. Tapi diam yang bikin telinga sakit. Karena dalam diam itu, ada sesuatu yang menunggu. Dan Raka baru sadar, dari tadi, ia berdiri tepat di tengah lingkaran tanah yang menghitam. Tanah itu, kayak bekas dibakar, tapi masih hangat. Dan di tengahnya ada tulang jari manusia, masih lengkap dengan kuku. Setelah kejadian di kandang sawo malam itu, Raka nggak langsung pulang. Dia sempat pingsan, dan bangun-bangun udah pagi. Yang bikin aneh, dia terbangun di rumah kontrakan, bukan di pabrik. Padahal dia yakin terakhir berdiri di tengah lingkaran tanah gosong itu. Tapi anehnya, kakinya masih ada bekas tanah hitam. Dan di kantong celananya, ada satu kuku manusia yang belum kering darahnya. Gimana gue bisa sampai sini? Pikir Raka sambil gemetar. Dia langsung mandi, cuci kaki berkali-kali, tapi bau tanah dari pabrik itu nggak hilang. Kuku itu dia buang ke sungai, tapi 2 hari kemudian, muncul lagi di atas bantal. Masih sama. Masih berdarah. Raka mulai kacau. Lini, pacarnya, jadi curiga. Raka, kamu tuh kerja di mana sih sebenarnya? Kenapa sekarang malah sering ngelamun? Enggak, Lin. Cuma kecapean. Proyek baru mulai, banyak tekanan, jawab Raka singkat. Tapi dari cara ngomongnya aja, kelihatan dia lagi nyembunyiin sesuatu. Tangannya gemetar tiap pegang gelas, matanya suka ngeliatin sudut ruangan kosong. Dan dia sering bangun tengah malam, keringetan, karena mimpi aneh. Dalam mimpinya, Raka lihat dirinya duduk di ruang gelap bareng seseorang yang wajahnya ketutup kain putih. Orang itu nggak ngomong apa-apa, cuma duduk sambil terus tunjuk-tunjuk ke arah Lini. Tiap bangun, Raka selalu sesak napas. Dan tiap kali itu juga, kuku berdarah itu muncul lagi, entah di mana. Di rak sepatu, dalam kulkas, bahkan pernah di bawah bantal Lini. Raka mulai ngerti. Jin itu nunggu tumbal. Dan sekarang dia udah salah langkah. Dia datang ke pabrik tanpa bawa persembahan. Itu artinya, dia sendiri yang dijadikan target, atau seseorang yang paling dekat dengannya. Gue harus nyari calon tumbal, bisik Raka ke dirinya sendiri malam itu. Dia duduk di warung kopi tua, nungguin Pak Tarjo. Tapi yang muncul bukan Tarjo. Melainkan seorang pria muda, dengan jaket sobek dan luka di pipi. Namanya Oji, teman lama Raka dari kampung. Mereka dulu sempat kerja bareng sebelum PHK. Bro, gila, akhirnya ketemu lo juga. Gue denger lo udah mulai kerja proyek gede ya, sapa Oji antusias. Raka cuma senyum kaku. Dalam kepalanya, suara itu muncul lagi. Suara Jin. Bawa dia.
darahnya cukup untuk 1 pintu emas. Raka mulai goyah. Oji lugu, enggak curiga. Tapi perut Raka mual. Tangannya dingin. Dia belum tega. Tapi waktu lihat kuku berdarah itu lagi, kali ini ada di atas sendok kopi Oji, dia mulai sadar. Pilihan tinggal 2, Oji atau Lini. Dan waktu itu juga, langit mendung padahal belum waktunya hujan. Tanda-tanda dari jin udah mulai serius. Seminggu setelah pertemuannya dengan Oji, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Raka nggak pernah merasa tenang. Setiap kali tidur, mimpi buruk datang lebih sering dan lebih jelas. Mimpi itu selalu sama. Dirinya berada di dalam pabrik tua, berdiri di tengah lingkaran hitam dengan suara-suara yang makin jelas, memanggil namanya. Yang paling ngeri, tiap kali mimpi itu selesai, dia bangun dengan bekas cakar di tangan, atau bahkan di wajah. Satu malam, Raka terbangun di tengah malam. Dia merasa sesak napas, tubuhnya kaku, dan ada perasaan berat di dadanya. Ketika matanya terbuka, dia melihat sosok hitam berdiri di ujung kasurnya. Cuma gelap, tanpa wajah. Hanya ada suara gemeretak gigi yang pelan dan berirama. Raka, suara itu kembali, lebih dalam dari sebelumnya. Raka langsung terbangun, meraba sekeliling, tapi tak ada apa-apa. Hanya gelap dan sepi. Dia berusaha menenangkan diri, tapi semakin lama, suasana di kamar itu semakin terasa aneh. Angin dingin datang dari celah jendela yang sudah rapat. Lalu, di lantai, dia melihat sesuatu. Sepasang sepatu bot kulit hitam, kotor, tergeletak begitu saja di dekat kakinya. Itu sepatu Oji. Tanpa berpikir panjang, Raka langsung lari keluar, mengecek rumah dan halaman depan. Tapi tak ada siapapun di sana. Sepatu itu menghilang, seolah-olah hanya hayalan. Namun, saat dia kembali ke kamar, dia melihat sepatu itu lagi, kini tergeletak di tengah ruangan. Perasaan gak enak makin menyesakkan dadanya. Ini bukan mainan, pikirnya. Jin itu mulai ngerjain gue. Kejadian aneh terus berlanjut. Raka semakin sering merasakan ada sesuatu yang mengikutinya. Setiap kali lewat di depan cermin, dia merasa seperti ada bayangan orang lain yang bergerak di belakangnya. Ada suara langkah kaki yang bukan miliknya, ada suara pintu terbuka meski dia yakin sudah menutupnya rapat. Namun yang paling membuatnya merinding adalah malam itu, ketika dia duduk sendiri di ruang tamu, sambil memikirkan apakah akan benar-benar membawa Oji ke pabrik atau tidak. Tiba-tiba, lampu di ruang tamu mati mendadak. Hening. Suasana jadi sangat mencekam. Lalu, di tengah gelap, terdengar suara langkah kaki berat yang mendekat. Langkah itu berat dan pelan, seperti ada tubuh besar yang sedang berjalan. Suara itu semakin dekat. Raka merasakan ada sesuatu yang menekan dadanya, seperti ada tangan besar yang menahannya. Tiba-tiba, suara itu berhenti. Hening sejenak. Seketika itu juga, suara tangisan wanita terdengar dari dalam rumah. Raka langsung terlonjak. Itu suara Lini. "Lin," serunya, panik. Dia berlari ke arah suara tangisan itu. Begitu sampai di kamar Lini, dia menemukan Lini sedang duduk di sudut ruangan, memeluk lututnya, dengan wajah pucat pasi. Matanya kosong, tak ada ekspresi. "Lin, kamu kenapa?" Raka berteriak, mengguncang tubuh kekasihnya itu. Lini menatapnya tanpa berkata apa-apa, lalu dia menggeleng pelan. "Ada yang ngeliatin aku, dari balik cermin," katanya lirih. Raka langsung menoleh ke cermin besar di kamar Lini. Kosong. Tidak ada apa-apa di sana. Namun, bayangannya sendiri terlihat lebih tinggi dari biasanya. Sesaat, bayangan itu bergerak, melangkah menjauh. Dan Raka tahu, itu bukan dia. Itu bukan bayangannya. Hatinya berdegup kencang. Sebuah rasa takut mulai merayap di tubuhnya. Jin itu mulai menunjukkan dirinya dengan cara yang lebih jelas. "Lin, kita harus pergi dari sini," Raka berkata dengan suara tegang. "Kita harus keluar dari tempat ini sekarang juga." Namun, Lini malah menatapnya kosong. "Tapi, kita nggak bisa lari, Raka. Mereka udah tahu siapa kita."
Raka terdiam beberapa detik, menatap Lini yang masih duduk di sudut kamar dengan mata kosong. Suasana di sekitar mereka terasa semakin berat, seperti ada yang menekan udara di dalam rumah. Dia bisa merasakan hawa dingin yang semakin mencekam, meskipun jendela sudah ditutup rapat dan udara malam pun masih cukup hangat. "Lin, kamu dengar enggak?" tanya Raka, matanya penuh kecemasan. Lini menoleh perlahan, matanya mulai menunjukkan keraguannya. Mereka bilang kalau kita nggak bisa lari, Raka. "Mereka sudah tahu semuanya," jawab Lini, suaranya serak, hampir tidak terdengar. Raka merasa tubuhnya kaku. Apa yang Lini maksud dengan mereka? Jin itu? Atau ada sesuatu yang lebih buruk lagi yang mereka hadapi? Siapa mereka, Lin? "Jin itu?" tanya Raka dengan suara tercekat. Lini hanya mengangguk pelan. "Iya. Mereka nggak mau kita pergi. Mereka bilang, kalau kita lari sekarang, kita akan jadi bagian dari mereka selamanya." Raka langsung merinding. "Tapi, kan kita bisa pergi. Kita bisa cabut dari sini, keluar kota, tinggal dengan keluarga." Lini menggelengkan kepala. "Nggak bisa, Raka. Nggak ada yang bisa lari dari sini. Kamu nggak ngerti, kan? Setiap orang yang nyoba keluar, pasti kembali lagi ke sini. Itu udah aturan mereka." Perkataan Lini membuat Raka semakin bingung. Ada apa dengan tempat ini? Kenapa seolah-olah mereka tak bisa lepas dari kekuatan yang lebih besar daripada mereka? "Lin, kamu tahu apa yang terjadi sama Pak Tarjo?" tanya Raka, mencoba menggali lebih dalam. Wajah Lini berubah serius. "Pak Tarjo? Dia tahu lebih banyak dari yang kita kira. Dia pernah jadi mandor di pabrik itu, kan? Dia tahu apa yang terjadi di sana." Raka merasa ada sesuatu yang gak beres. Kenapa Pak Tarjo nggak pernah bicara banyak tentang pabrik itu? Padahal dia tahu semuanya. Mungkinkah dia bagian dari ritual itu? Atau dia hanya korban, sama seperti mereka? Dia tahu semua yang terjadi di dalam pabrik itu. Pabrik itu bukan hanya tempat kerja biasa, Raka. Itu tempat jin itu tinggal, kata Lini, suara seraknya makin terdengar jelas. "Jin apa maksudnya?" Raka bertanya, semakin bingung dengan penjelasan Lini. Lini menarik napas dalam-dalam. "Jin kandang sawo, Raka. Itu jin penjaga pesugihan. Dulu, banyak orang yang datang ke pabrik itu dengan harapan bisa kaya, tapi mereka harus menebusnya dengan nyawa. Dan setiap orang yang datang, harus memberi tumbal pertama kali, orang yang paling mereka cintai." Raka merasa jantungnya serasa berhenti berdetak. Jin kandang sawo? Pesugihan? Itu artinya, Raka sudah terperangkap. Jadi, kalau kita nggak kasih tumbal, kita bakal jadi tumbal berikutnya? Tanya Raka, matanya mulai terbuka lebar. Lini mengangguk pelan, bibirnya gemetar. "Iya, Raka. Jin itu nggak bakal ngasih kita pergi begitu aja. Kecuali kita kasih tumbal. Dan orang pertama yang harus jadi tumbal, adalah orang yang paling kita cintai." Suasana seakan hening seketika. Raka merasa seolah-olah dunia ini tiba-tiba jadi sempit. Tidak ada jalan keluar. Jin itu, pesugihan itu, sudah merantai mereka sejak awal. Raka tahu bahwa untuk selamat, dia harus memilih, Lini atau dirinya. Kepalanya mulai pusing. Semua kenangan buruk tentang pabrik itu datang berkelebat. Pak Tarjo, yang selalu terlihat gelisah setiap kali berbicara tentang pabrik, pasti tahu lebih banyak. Namun, Raka belum siap untuk menghadapi kenyataan bahwa dia mungkin sudah terlalu jauh terjerat dalam pesugihan ini. Tiba-tiba, ponsel Raka bergetar di meja sampingnya. Tanpa sadar, dia meraihnya dan melihat layar. Ada pesan singkat dari Pak Tarjo. "Kalau kamu sudah tahu, Raka, jangan lari. Jin itu nggak suka orang yang pergi. Mereka bisa lihatmu di mana saja. Cari tahu kebenarannya sebelum terlambat." Raka terdiam. Pesan itu membuatnya merinding. Tidak ada jalan mundur. Raka duduk terpaku di kursi, masih memegang ponsel yang baru saja dia terima pesan dari Pak Tarjo.
Kata-kata dalam pesan itu terus berputar di pikirannya. Jangan lari. Cari tahu kebenarannya sebelum terlambat. Terlambat untuk apa? Terlambat untuk menyelamatkan dirinya? Atau, menyelamatkan Lini? Raka, suara Lini yang pelan membuatnya kembali sadar. Lini berdiri di dekat pintu kamar, wajahnya pucat. Dia tampak seperti sudah kehabisan tenaga, seperti tak bisa lagi berpikir jernih. Lin, kita harus keluar dari sini. Ini sudah nggak bisa dibiarkan. Jin itu, mereka nggak main-main. Kita terperangkap, Lin. Dan satu-satunya cara untuk keluar adalah dengan menebusnya, memberikan tumbal, ujar Raka, suara bergetar, tapi ada tekad yang muncul dari dalam dirinya. Tekad untuk bertahan hidup, meskipun harga yang harus dibayar terlalu tinggi. Lini menatapnya dengan mata kosong. Dan kamu mau memilih siapa, Raka? Kamu tahu kan, yang pertama harus tumbal adalah orang yang paling kamu cintai. Raka meremas tangan, merasa ada beban yang sangat berat di dadanya. Dia ingin berteriak, ingin melawan semuanya. Tapi dia tahu, dia sudah terperangkap dalam permainan yang jauh lebih besar dari dirinya. Tapi kita nggak bisa terus begini, Lin, kata Raka dengan suara lebih keras, menatap Lini yang kini mulai mundur, seolah takut. Lini mundur perlahan, tubuhnya gemetar. Jin itu tahu semuanya, Raka. Mereka nggak akan berhenti sampai kita memberikan tumbal. Dan kamu tahu siapa yang akan jadi tumbal pertama kalau kamu nggak berani memilih. Raka menggertakkan gigi, merasa marah dan bingung. Tapi di balik kemarahan itu, ada rasa takut yang dalam. Jin itu sudah mengikatnya. Mengikat Lini. Dan mungkin, juga Pak Tarjo, yang tahu segalanya tentang pabrik itu. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Raka dengan suara serak. Apa yang harus kita lakukan? Lini menatapnya dengan tatapan yang lebih dalam. Gak ada jalan keluar, Raka. Kita sudah ada di sini terlalu lama. Ini bukan soal memilih siapa yang akan hidup atau mati. Tapi soal membayar harga yang harus kita bayar, harga yang sudah ditentukan sejak awal. Raka tidak bisa menerima itu. Tidak bisa menerima kenyataan bahwa mereka hanya bisa menyerah pada takdir. Enggak. Aku nggak akan nyerah. Aku nggak akan jadi bagian dari permainan jahat itu. Kita harus melawan, Lin. Namun, Lini hanya menggelengkan kepala. Melawan bukan berarti kita bisa menang, Raka. Mereka sudah menunggu terlalu lama. Kamu nggak ngerti, kan? Jin itu nggak bisa dilawan dengan kekuatan manusia. Kita cuma bisa nyerah. Raka merasa tubuhnya seolah ditarik ke dalam lubang gelap. Semua yang dikatakan Lini masuk akal, tapi entah kenapa dia merasa tidak bisa hanya diam. Keinginan untuk berjuang, untuk keluar dari jeratan itu, begitu kuat dalam dirinya. Tanpa berpikir panjang, Raka bangkit dari kursi dan berjalan ke arah pintu. Aku nggak mau dikuasai ketakutan. Aku nggak akan biarkan kita berakhir seperti ini, katanya, suara tegas meski jantungnya berdebar-debar. Lini berdiri di tempatnya, matanya penuh kekhawatiran. Raka, jangan. Kalau kamu pergi sekarang, kamu akan lebih terjebak. Itu aturan mereka. Raka berhenti sejenak di ambang pintu, menoleh ke belakang. Matanya bersinar dengan tekad yang belum pernah Lini lihat sebelumnya. Aku nggak peduli aturan mereka. Aku harus cari cara untuk ngalahin ini. Kita bisa cari bantuan, kita bisa hancurkan kekuatan mereka. Lini mendekat dan memegang tangannya. Jangan, Raka. Jangan biarkan dirimu dibutakan sama janji-janji palsu mereka. Kalau kamu terus begini, mereka akan menghancurkan kita. Raka bisa merasakan ketegangan di udara. Jin itu, pesugihan itu, semua yang terjadi, semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tak bisa dia hindari. Namun, dalam keputusasanya, dia merasa ada satu hal yang bisa dia coba. Lin, kalau kita nggak coba sekarang, kita nggak akan pernah tahu. Kita nggak akan tahu apakah kita bisa melawan atau tidak, kata Raka dengan suara penuh tekad. Lini terdiam, lalu mengangguk perlahan. Kalau itu yang kamu pilih, Raka, aku akan ikut kamu.
Tapi kita harus siap menghadapi apapun yang datang. Dengan langkah pasti, Raka berjalan keluar dari rumah, menuju pabrik yang sudah menyiksa mereka sejak awal. Lini mengikuti di belakangnya, wajahnya masih penuh kecemasan, namun ada sedikit harapan di matanya. Setibanya di depan pabrik, suasana masih sama seperti malam pertama mereka datang, sepi, sunyi, dengan bau apek yang menyengat. Namun, kali ini, ada yang berbeda. Udara terasa semakin berat. Ada sesuatu yang menekan mereka, membuat setiap langkah terasa semakin sulit. Di dalam pabrik, semuanya terasa lebih gelap. Dinding-dinding tua itu mengelilingi mereka, seperti hendak menelan mereka hidup-hidup. Di sana, di tengah-tengah ruangan, ada sebuah lingkaran hitam yang masih menyala samar, seperti memanggil mereka. Raka menatap lingkaran itu, matanya tajam. Kita harus masuk ke dalam. Ini satu-satunya cara. Lini terdiam, tetapi Raka bisa melihat bahwa dia mulai ragu. Tapi Raka tahu, ini adalah pilihan terakhir mereka. Tidak ada lagi jalan mundur. Dengan satu langkah mantap, Raka melangkah ke dalam lingkaran hitam itu, disusul oleh Lini yang menatapnya dengan cemas. Saat mereka melangkah, suara gemuruh terdengar, seperti ada sesuatu yang besar sedang bergerak di bawah tanah. Suara itu semakin keras, semakin mendekat. Tiba-tiba, sebuah suara menggelegar terdengar dari dalam kegelapan. Kamu memilih untuk melawan, Raka? Maka bayarannya adalah nyawa yang kamu cintai. Raka menoleh ke Lini, matanya dipenuhi rasa takut dan harapan yang samar. Suara gemuruh itu semakin keras, seolah menggema dari dalam tanah. Raka dan Lini terpaku di tengah kegelapan pabrik, merasakan bagaimana lantai yang mereka injak mulai bergetar. Raka menoleh ke Lini, wajahnya pucat, ketakutan terlihat jelas di mata kekasihnya itu. Lin, kita harus bertahan. Jangan takut. Kita pasti bisa keluar dari sini, kata Raka, meskipun dirinya sendiri pun merasakan ketakutan yang sama. Lini menggenggam tangannya erat. Aku nggak tahu, Raka. Ini bukan sekadar perasaan takut biasa. Ada sesuatu yang lebih besar di sini. Kita nggak bisa melawan mereka. Di depan mereka, di tengah kegelapan pabrik, muncul sosok yang perlahan mulai terlihat. Sebuah bayangan besar yang bergerak dengan kecepatan yang sulit diikuti mata. Raka merasa tubuhnya kaku, napasnya tercekat. Sosok itu semakin mendekat, dan Raka bisa merasakan hawa dingin yang menyertai kehadirannya. Itu adalah Jin Kandang Sawo. Wajahnya sulit dikenali. Ada bayangan samar-samar dari tubuh yang dipenuhi oleh wajah-wajah manusia yang tampak seperti bekas terbakar. Matanya merah menyala, seolah menatap langsung ke dalam jiwa mereka. Setiap langkahnya meninggalkan jejak hitam di lantai pabrik yang sudah rusak. Raka, ini dia, bisik Lini, suaranya hampir tidak terdengar. Jin Kandang Sawo berhenti tepat di depan mereka. Suaranya bergema di seluruh ruangan, membuat tubuh Raka bergetar hebat. Sudah tiba saatnya, Raka. Kamu telah memilih untuk melawan. Tapi ingat, tidak ada yang bisa lolos dari hukum kami. Semua yang datang ke sini, harus membayar dengan nyawa yang paling berharga. Suara itu begitu berat dan dalam, seolah berasal dari kedalaman tanah yang gelap. Raka bisa merasakan jantungnya berdegup kencang, namun dia berusaha menahan diri. Aku tidak takut. Aku tidak akan memberi tumbal kepada siapapun, teriaknya dengan penuh tekad. Jin itu tertawa, suaranya menyeramkan, bergaung di seantero ruangan. Kamu tidak mengerti, Raka. Kamu sudah terikat. Saat kamu datang ke sini, tak ada jalan kembali. Semua yang kau pilih akan menjadi milik kami. Kami sudah menunggu lama untuk yang satu ini. Dan kini, kau harus bayar. Lini menggenggam tangan Raka lebih erat, matanya penuh ketakutan. Raka, kita nggak bisa menang. Ini sudah terlalu jauh. Raka memejamkan mata sejenak, merasakan beratnya keadaan. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang menolak untuk menyerah begitu saja. Aku nggak bisa biarkan kamu jadi tumbal pertama, Lin, katanya, suara serak. Aku akan cari cara untuk mengalahkan mereka.
Namun, sebelum Raka sempat bergerak lebih jauh, Jin Kandang Sawo mengangkat tangannya. Angin dingin berputar hebat, memaksa Raka dan Lini terjatuh ke lantai dengan keras. Mereka bisa merasakan sesuatu yang gelap dan kuat menahan mereka. Kalian pikir bisa melawan kami? Kalian pikir bisa melarikan diri? Sia-sia, suara itu semakin menggema. Jin itu kemudian bergerak cepat menuju mereka, menyentuh kepala Lini dengan jari-jari yang panjang dan hitam. Raka berteriak, "Jangan sentuh dia!" Tanpa berpikir panjang, Raka bangkit dan berlari menuju Jin itu. Namun, begitu kakinya melangkah, tubuhnya terasa tertahan. Sesuatu mengikatnya, membuatnya terhenti di tempat. Jin Kandang Sawo tertawa lagi. "Kalian begitu bodoh. Kami telah menunggu saat ini selama bertahun-tahun. Satu-satunya cara agar kalian bisa keluar hidup-hidup dari sini, adalah memberikan tumbal pertama. Siapa yang kamu pilih, Raka?" Raka menatap Lini yang sudah terkulai lemas di lantai. Matanya terbuka lebar, ketakutan yang jelas terpancar. Raka bisa merasakan bagaimana setiap detak jantungnya terasa begitu berat, seakan-akan semuanya berada di ujung tanduk. Lini, dengan suara yang hampir tidak terdengar, berkata, "Raka, kalau kita nggak bisa keluar dari sini, lebih baik kamu selamat." Aku rela." Kata-kata Lini seperti sebuah belati yang menancap di dada Raka. Hatinya hancur. Bagaimana dia bisa memilih? Bagaimana dia bisa mengorbankan orang yang paling dia cintai untuk selamat? Namun, sebelum dia sempat berpikir lebih jauh, Jin Kandang Sawo bergerak lebih cepat, dan sekelebat bayangan besar itu menghampiri mereka berdua. Tanpa ampun, tangan hitamnya terulur dan menyentuh tubuh Raka. "Tidak ada yang bisa lari, Raka. Tidak ada yang bisa menang," kata Jin itu dengan suara yang begitu berat, menancap dalam di telinga Raka. Tubuhnya terasa sangat berat, seakan-akan beban dunia berada di pundaknya. Raka merasa tenggelam dalam kegelapan, tubuhnya tidak bergerak, tidak bisa bernafas. Dia merasa dirinya terperangkap dalam cengkraman yang tidak bisa dia lepas. Saat itulah, Lini, dengan sisa tenaga yang ada, berteriak dengan suara yang hampir tak terdengar, "Jangan biarkan mereka menang, Raka. Jangan biarkan mereka menghancurkan kita." Dalam teriakan itu, sesuatu terbangun dalam diri Raka. Sebuah kemarahan, sebuah tekad yang lebih kuat dari ketakutannya. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, dia melawan, mengerahkan segala yang ada dalam dirinya. Seketika itu juga, suara Jin Kandang Sawo terdengar lebih keras, "Kamu tidak bisa melawan, Raka. Kamu hanya bagian dari takdir kami." Tapi Raka, dengan suara yang penuh semangat, berteriak, "Aku akan melawan. Aku akan terus berjuang." Tiba-tiba, seluruh pabrik bergetar lebih hebat, dan lampu-lampu di sekitarnya berkedip-kedip. Ada yang berubah di dalam diri Raka, sebuah keberanian yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Sambil berteriak, Raka berusaha menggerakkan tubuhnya, melepaskan diri dari cengkraman jin itu. Pabrik itu semakin gelap. Langit di luar sudah mulai menghitam, seolah turut menyelimuti perasaan Raka dan Lini yang terjebak dalam teror tanpa akhir. Teror yang tak hanya menyerang tubuh mereka, tetapi juga pikiran dan jiwa mereka. Semua yang terjadi seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Raka masih merasakan cengkraman tak terlihat yang menahannya, namun saat itu juga, ada dorongan kuat dalam dirinya. Dorongan untuk melawan, meski ia tahu apa yang harus dibayar. Jin Kandang Sawo yang berdiri di depan mereka menatapnya dengan mata merah menyala. Di sekeliling tubuh jin itu, bayangan manusia yang tampak seperti hantu terperangkap dalam kekosongan, menambah kesan mencekam yang tak tertandingi. "Kamu pikir bisa melawan, Raka?" Suara jin itu bergetar dalam kegelapan, menggema dalam ruangan yang sempit. "Kami sudah menunggu lama untuk ini. Semua orang yang datang ke sini, harus membayar harga yang seharusnya dibayar." Raka menggertakkan giginya, menatap sosok besar itu dengan kemarahan yang memuncak. Lini berdiri di sampingnya, matanya penuh ketakutan, tapi juga sedikit harapan. "Raka, ini terlalu berbahaya. Kita nggak bisa menang,
kita harus menyerah. Jangan buat semuanya lebih buruk. Raka merasakan tangan Lini yang menggenggamnya dengan erat. Namun, dalam hatinya, dia tahu kalau mereka tidak bisa menyerah. Tidak sekarang, tidak setelah semua yang telah terjadi. Dia sudah berada di ambang kehancuran, dan satu-satunya jalan keluar adalah bertarung sampai titik darah penghabisan. Saya tidak takut, kata Raka dengan suara yang bergetar, namun penuh tekad. Saya akan berjuang sampai akhir. Jin Kandang Sawo tertawa. Suaranya berat dan mengerikan, mengisi seluruh ruangan dengan suara yang seolah ingin menelan seluruh keberadaan mereka. Kalian tidak bisa melawan kami. Kami adalah penguasa di sini. Ini adalah dunia kami. Dan kalian, hanya bagian dari takdir yang telah kami tentukan. Dengan gerakan cepat, Jin Kandang Sawo melambaikan tangannya. Angin dingin yang tajam berputar mengelilingi Raka dan Lini, memaksa mereka terjatuh ke lantai. Raka merasakan sebuah tekanan yang sangat kuat, membuat dadanya sesak. Lini terjatuh di sampingnya, wajahnya pucat, dan tubuhnya tampak tak bertenaga. Raka, bisik Lini, hampir tidak terdengar. Apa yang harus kita lakukan? Raka menggenggam tangan Lini dengan kuat, menatapnya dengan penuh tekad. Aku nggak akan menyerah, Lin. Kita nggak bisa begini terus. Aku akan cari cara untuk mengalahkan mereka. Namun, meski kata-kata itu keluar begitu penuh harapan, Raka tahu dalam hatinya bahwa tidak ada cara mudah untuk keluar dari sini. Tidak ada cara mudah untuk mengalahkan Jin Kandang Sawo. Semua yang mereka hadapi adalah kegelapan yang tak bisa disingkirkan hanya dengan keberanian. Saat itulah, Raka mendengar suara lain, suara yang datang dari dalam dirinya. Bukan suara dari luar, tetapi sebuah bisikan yang datang langsung dari dalam jiwa. Kamu sudah tahu, Raka, suara itu terdengar dalam, tajam, dan penuh godaan. Tumbal pertama adalah orang yang kamu cintai. Kamu tak bisa menghindari takdir ini. Pilihlah sekarang. Pilih siapa yang akan hidup, dan siapa yang akan mati. Raka menatap Lini yang ada di sampingnya, tubuhnya masih lemas. Suara itu terus menggema dalam pikirannya, memaksa dia untuk memilih. Lini, atau aku? Air mata menggenang di mata Raka, meskipun ia berusaha keras untuk menahan tangis. Tak ada pilihan yang lebih buruk dari ini. Tak ada yang lebih menghancurkan hati manusia daripada harus memilih antara dirinya dan orang yang paling dicintainya. Jin Kandang Sawo mendekat, tangan hitamnya terulur menuju Lini. Tak ada jalan mundur. Kamu sudah memilih sejak pertama kali menginjakkan kaki di sini, Raka. Sekarang, bayar harga itu. Raka merasa hatinya seolah dihantam. Keputusan yang harus dia buat begitu besar, begitu mengerikan. Namun, ketika tangan Jin itu hampir menyentuh Lini, Raka berteriak, "Jangan sentuh dia." Tanpa berpikir panjang, Raka berlari menuju Jin itu, mengorbankan dirinya untuk melindungi Lini. Pada saat yang sama, sebuah cahaya terang menyilaukan muncul dari dalam dirinya. Cahaya itu menyilaukan mata Jin Kandang Sawo, seolah menahan kekuatan gelap yang ada di pabrik itu. "Tidak!" teriak Jin itu, suaranya menggema dengan kemarahan. "Kamu tidak bisa melawan kami." Namun, cahaya yang keluar dari dalam diri Raka semakin kuat, membungkus dirinya dan Lini. Raka tahu, dia tidak bisa mengalahkan Jin Kandang Sawo dengan kekuatan fisik semata. Tapi mungkin, dengan kekuatan yang tersembunyi dalam dirinya, dia bisa menghalau kekuatan gelap itu. "Aku akan melawan. Aku tidak akan menyerah," teriak Raka dengan sekuat tenaga, seolah-olah untuk pertama kalinya dia merasa bahwa dia benar-benar memiliki kendali atas nasibnya. Jin Kandang Sawo mundur beberapa langkah, tampak terkejut dengan cahaya yang muncul dari dalam tubuh Raka. Namun, dia tahu, pertempuran ini belum berakhir. Jin itu kembali mengancam, "Kau hanya menunda kehancuran. Tak ada yang bisa menghindari kami." Namun, Raka tidak gentar. Kali ini, dia tahu, ini adalah pertempuran terakhir mereka. Sekarang atau tidak sama sekali. Kehidupan di dalam pabrik yang terbengkalai itu seolah berjalan dalam keheningan yang mencekam.
Raka dan Lini tergeletak di lantai yang dingin, tubuh mereka masih terikat oleh energi gelap yang berasal dari jin kandang sawo. Mereka masih bisa merasakan hawa dingin itu mengalir melalui tubuh mereka, meskipun cahaya yang keluar dari dalam diri Raka sebelumnya sempat mengusir sebagian besar kegelapan. Namun, meskipun cahaya itu berhasil menahan jin itu sementara, tidak ada yang benar-benar berubah. Jin kandang sawo masih berdiri di depan mereka, tubuh besar dan gelap itu penuh dengan ancaman. "Kamu pikir bisa menang, Raka?" Suaranya berat dan mengancam. "Kamu hanya menunda waktu. Kekuatan kami jauh lebih besar dari apa yang bisa kau bayangkan." Raka menggenggam tangan Lini yang terkulai lemas di sampingnya. Matanya penuh rasa sakit, tetapi juga sebuah tekad yang belum padam. "Aku tidak akan membiarkan dia mati, Jin," teriak Raka, meskipun ia tahu betul bahwa kata-katanya itu tidak akan banyak berarti bagi makhluk yang begitu kuat. Namun, Jin kandang sawo hanya tertawa. "Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, Raka. Ini adalah akhir dari semua pilihanmu. Semua orang yang datang ke sini sudah tahu apa yang harus mereka bayar." Wajah Lini terlihat pucat, matanya terpejam rapat-rapat. Raka mengguncang-guncang tubuhnya perlahan, berharap dia bisa bangun dan membantu mereka keluar dari kegelapan ini. "Lini, bangun, Lin. Kita harus keluar dari sini," bisik Raka, hampir tidak terdengar. Tapi Lini tidak menjawab. Tubuhnya sepertinya tidak memiliki kekuatan lagi. Kekuatan yang ada di dalam diri Raka pun mulai memudar, seiring dengan semakin besarnya kekuatan gelap yang menguasai pabrik ini. "Sudah waktunya, Raka. Kamu sudah memilih jalan ini. Sekarang, kamu harus membayar harga itu." Suara jin kandang sawo terdengar semakin mendalam, seperti datang dari kedalaman bumi yang gelap. Tiba-tiba, sebuah kilatan terang muncul di tengah kegelapan, membuat semua yang ada di sekitar mereka bergetar hebat. Raka merasa pusing, tubuhnya terombang-ambing oleh arus kekuatan yang datang begitu kuat. Dia bisa merasakan tubuhnya kehilangan keseimbangan, jiwanya hampir tenggelam dalam kegelapan itu. Namun, sesuatu aneh terjadi. Jin kandang sawo yang sebelumnya terlihat sangat kuat dan tak terkalahkan, kini mulai mundur perlahan. Hawa gelap yang mengelilingi mereka mulai melemah. Raka sempat tertegun, tidak yakin apakah ini hanya perasaan ataukah ada sesuatu yang benar-benar terjadi. "Ini tidak mungkin," bisik Raka. Lini, yang tergeletak di sampingnya, tiba-tiba membuka matanya. Ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya, sesuatu yang tidak pernah Raka lihat sebelumnya. Matanya bersinar terang, penuh dengan sebuah kekuatan yang bahkan membuat jin kandang sawo mundur. "Raka, kita bisa keluar dari sini," suara Lini terdengar lebih jelas sekarang. Tubuhnya yang sebelumnya lemas kini mulai bangkit perlahan. Jin kandang sawo terlihat terkejut. "Kamu, bukan manusia biasa." Suara itu bergetar, seperti mendekati ketakutan. Lini menatap Raka, senyumnya yang lembut kini terlihat berbeda, seolah mengandung sebuah rahasia yang dalam. "Aku tahu cara untuk mengalahkan mereka, Raka. Tapi kamu harus mempercayai aku." Raka hanya bisa menatap Lini, bingung dan tak percaya. Dia merasa ada sesuatu yang aneh dengan apa yang sedang terjadi. Apa yang sebenarnya Lini ketahui tentang dunia ini? Jin kandang sawo menggeram, seolah mengetahui bahwa pertempuran ini belum berakhir. "Kamu takkan bisa melawan kami, apapun yang kau lakukan," ancam jin itu. Namun, Lini mengangkat tangannya, dan sebuah cahaya semakin terang keluar dari tubuhnya. Raka bisa merasakan bahwa ini bukan lagi cahaya biasa. Cahaya ini memiliki kekuatan yang lebih besar, yang dapat menandingi bahkan kekuatan jin kandang sawo. "Saya tidak akan membiarkan kalian menghancurkan kami lagi," kata Lini dengan suara yang tegas, namun penuh misteri. Jin kandang sawo terhenti, tampak bingung dan marah. "Kalian pikir, dengan kekuatan kalian, bisa mengalahkan kami? Tidak mungkin." Namun, dalam sekejap mata, cahaya itu semakin membesar dan menelan seluruh pabrik. Jin kandang sawo tampak terperangkap dalam kilatan tersebut, tubuhnya terhimpit oleh kekuatan yang sangat besar.
Lini menatap Raka, masih dengan senyum yang samar. Kita sudah hampir selesai, Raka. Tapi ingat, ini belum benar-benar selesai. Ada harga yang harus dibayar untuk kebebasan kita. Raka, meskipun terkejut dengan apa yang baru saja terjadi, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Cahaya itu terasa terlalu sempurna, terlalu mudah. Seolah-olah mereka sedang dijebak dalam penyelesaian yang tampak sempurna namun penuh tipu daya. Tunggu dulu, kata Raka dengan ragu. Apa yang sebenarnya terjadi, Lin? Apa yang kau sembunyikan dari aku? Lini hanya tersenyum lebih lebar. Kita akan segera tahu, Raka. Kita akan segera tahu. Namun, saat itu juga, suara ketukan keras terdengar di dalam kegelapan, seolah pabrik ini belum selesai dengan mereka. Ada sesuatu yang masih tersisa, sesuatu yang akan membuka rahasia yang lebih kelam. Kegelapan di pabrik tua itu mulai menghilang seiring dengan cahaya yang menyinari seluruh ruangan. Raka berdiri, tak bisa melepaskan tatapannya dari Lini yang kini berdiri tegak di depannya. Cahaya itu, yang sebelumnya dianggap sebagai tanda kemenangan, kini terasa lebih menakutkan daripada menyelamatkan mereka. Sesuatu dalam dirinya meronta, perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Lin, apa sebenarnya yang terjadi? Tanya Raka dengan suara yang gemetar, meskipun ia berusaha untuk tetap tenang. Lini tersenyum tipis, senyuman yang kali ini terasa lebih dingin. Kita sudah keluar, Raka, jawabnya pelan, namun ada nada yang tidak ia pahami dalam suaranya. Kita sudah berhasil. Raka terdiam. Kelegaan yang ia rasakan tadi kini mulai bergeser menjadi keraguan. Dia menatap Lini lebih lama, mencoba mencari tanda-tanda perubahan dalam dirinya. Kita berhasil, ulangnya, lebih kepada dirinya sendiri. Lini, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apa yang kau sembunyikan dariku? Lini menghela napas, lalu langkahnya menuju Raka begitu pasti. Kita tidak pernah benar-benar terperangkap, Raka. Selama ini, aku yang mengendalikan semuanya. Suaranya terdengar sangat berbeda, lebih dalam, lebih kuat. Raka terkejut, jantungnya berdegup kencang. Apa maksudmu? Tanyanya hampir tak percaya. Lini menatap Raka dengan mata yang kini memancarkan kekuatan yang berbeda. Selama ini, aku bukan manusia biasa. Aku adalah bagian dari mereka. Jin kandang sawo itu, dia bukan satu-satunya yang memiliki kekuatan. Aku juga bisa memanggil kekuatan itu, Raka. Aku yang membawa kamu ke sini. Perasaan terhimpit menyelimuti Raka. Selama ini, dia mengira Lini adalah korban dari semua ini, sama seperti dirinya. Namun, kenyataannya jauh lebih mengerikan daripada yang dia bayangkan. Kau sengaja membawa aku ke sini? Raka berteriak, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Tapi kenapa, Lin? Kenapa kamu melakukannya? Lini tersenyum lagi, kali ini senyuman yang penuh kebanggaan. Karena aku ingin semuanya, Raka. Kekayaan, kekuasaan, dan kebebasan. Aku sudah lelah hidup dalam bayang-bayang dunia biasa. Jin kandang sawo memberiku kesempatan untuk memiliki semua itu, dan aku memanfaatkannya. Kau pikir aku hanya kekasihmu? Tidak, Raka. Aku lebih dari itu. Raka merasa seperti bumi runtuh di bawah kakinya. Dia mulai memahami bahwa selama ini dia hanya menjadi pion dalam permainan yang lebih besar. Jadi, ini semua hanya sebuah permainan bagimu? Tanyanya dengan suara serak. Lini mengangguk. Bukan hanya permainan, Raka. Ini adalah jalan hidup yang aku pilih. Dunia ini penuh dengan ilusi. Kekuatan adalah segalanya. Dan aku tak akan pernah menyerah untuk itu. Raka mundur selangkah, seolah baru sadar akan bahaya yang mengintai dirinya. Jadi, aku hanya alat untukmu? Kamu tidak pernah peduli padaku? Lini mendekat, tapi bukan dengan kelembutan yang dulu. Aku peduli, Raka. Tapi peduli itu bukan berarti harus lemah. Untuk mendapatkan apa yang aku inginkan, aku harus mengorbankan segalanya. Dan itu termasuk kamu. Raka merasa tubuhnya kaku.
Semua yang ia anggap cinta, semua yang ia percayai, kini hancur berantakan. Lini bukan hanya bagian dari rencana pesugihan ini, dia adalah otak di balik semuanya. Jadi ini bukan akhir, kan? Raka berusaha tegar meskipun seluruh tubuhnya gemetar. Kita belum benar-benar bebas. Lini hanya menggelengkan kepala dengan senyum yang semakin lebar. Kita memang sudah keluar dari pabrik ini, tapi itu tidak berarti kita keluar dari segala konsekuensinya. Kamu sudah terikat, Raka. Kita sudah terikat dengan dunia ini. Raka merasa kepalanya pusing, dunia seakan berputar. Tidak ada jalan keluar. Setiap pilihan yang diambil, setiap langkah yang diambil, sudah ditentukan. Dia bukan lagi orang yang bebas. Dia telah terperangkap dalam permainan yang lebih besar, dan Lini, orang yang dia cintai, adalah bagian dari jaring itu. Seketika, Raka merasa tubuhnya lemas. Kekuatannya habis. Apa yang dia harapkan, ternyata tidak ada. Dia bukan pahlawan dalam cerita ini. Tidak ada penyelamatan. Tidak ada kebebasan. Lini menatapnya sekali lagi. Sekarang, kita akan menikmati hidup kita yang baru. Kamu akan melihat dunia ini dengan cara yang berbeda, Raka. Kita akan memiliki segala yang kita inginkan. Selamanya. Tapi sebelum Raka sempat menanggapi, sebuah suara dari belakang mereka terdengar, membuat keduanya terhenyak. Apakah kalian benar-benar pikir kalian bebas? Suara itu terdengar penuh tawa. Tidak ada yang bisa keluar dari sini. Tidak ada yang bisa menghindari takdir. Tiba-tiba, bayangan besar muncul di tengah ruangan, menutupi seluruh cahaya. Jin kandang sawo muncul lagi, tapi kali ini dengan wujud yang jauh lebih besar, lebih mengerikan. Kalian hanya pemain dalam permainan ini. Kalian semua adalah bagian dari takdir yang tidak bisa dihindari. Raka menatap Lini dengan mata yang penuh kebingungan. Kita tidak bisa melarikan diri, bisiknya. Kita tidak pernah bisa. Lini hanya tersenyum, senyum yang sekarang terasa sangat mengerikan. Ini baru permulaan, Raka, jawab Lini pelan. Kita akan bersama selamanya. Dan dengan itu, semuanya menjadi gelap. Tamat.